Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami akan menjelaskan materi tentang primal dan dual. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cici Niken Arianti sebagai pembuka dan ada Lisa Apriati sebagai pemateri pertama, Dila Putri Siska Dewi sebagai materi kedua, Nindi Lovita Lubis sebagai pemateri ketiga, dan Pristadi Hartini sebagai pemateri keempat. Primal dan dual. Konsep dualitas merupakan bagian dari konsep linear programming yang sangat penting dan menarik untuk dibahas. Ide dasar dari teori dualitas adalah bahwa setiap persoalan linear programming mempunyai suatu linear program yang berkaitan yang disebut dual. Sehingga solusi dari persoalan asli LP atau primal juga memberikan solusi pada dualnya. Dapat disimpulkan, 1. Bentuk primal adalah bentuk asli dari persamaan program linear. 2. Bentuk dual adalah bentuk duplikat atau rangkap dari persamaan program linear. Hubungan primal dan dual. Untuk bentuk primal, biasanya notasi fungsi tujuan adalah Z, sedangkan untuk bentuk dual, biasanya notasi fungsi tujuan adalah W. Yang kedua, untuk bentuk primal, biasanya notasi variabel keputusan adalah X, sedangkan untuk bentuk dual, biasanya notasi variabel keputusan adalah Y. Yang ketiga, untuk bentuk primal, koefisien fungsi tujuan pada primal, sedangkan untuk bentuk dual, konstanta ruas kanan pada dual di fungsi kendala. Yang keempat, untuk bentuk primal, konstanta ruas kanan pada primal di fungsi kendala, sedangkan untuk bentuk dual, koefisien fungsi tujuan pada dual. Yang kelima, untuk bentuk primal, fungsi tujuan berbentuk maksimasi, sedangkan untuk bentuk dual, fungsi tujuan berbentuk minimasi. Yang keenam, untuk bentuk primal, fungsi tujuan berbentuk minimasi, sedangkan untuk bentuk dual, fungsi tujuan berbentuk maksimasi. Bila masalah primal dan dual dibandingkan, terlihat beberapa hubungan sebagai berikut. 1. Koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruas varian di fungsi kendala dual. Sebaliknya, konstanta ruas kanan di fungsi kendala primal menjadi koefisien fungsi tujuan dual. Yang kedua, tanda pertidaksamaan batasan dibalik. Yang ketiga, tujuan diubah dari minimalisasi atau maksimalisasi dalam primal menjadi maksimalisasi atau minimalisasi dalam dual. Yang keempat, setiap kolom pada primal berhubungan dengan suatu baris atau kendala batasan dalam dual, sehingga banyaknya kendala atau batasan dalam dual sama dengan banyaknya variabel primal. Yang kelima, setiap baris atau kendala batasan pada primal berhubungan dengan suatu kolom dalam dual, sehingga ada satu variabel dual untuk setiap kendala atau batasan primal. Yang keenam, bentuk dual dari dual adalah bentuk primal. Berikut merupakan contoh dari primal dan dual. Minimumkan Z sama dengan 16x1 tambah 15x2 tambah 25x3. Maka di dualnya kita buat maksimumkan W sama dengan konstanta ruas kanan di fungsi kendala primal menjadi koefisien fungsi tujuan dual, yaitu 35Y1 ditambah 30Y2. Oke, selanjutnya dapat kita lihat dalam kendala primal terdapat 3 variabel yaitu X1, X2, dan X3. Maka banyaknya kendala atau batasan dalam dual itu sama dengan banyaknya variabel pada kendala primal. Untuk fungsi kendala pada bagian dual, kita merubah variabelnya yaitu menjadi Y. Untuk fungsi kendala pada dual yang pertama dapat kita tuliskan yaitu 3Y1 ditambah 2Y2. Kemudian untuk kendala yang kedua yaitu 3Y1 ditambah 4Y2.
Untuk kendala 3 dapat kita tuliskan yaitu 2Y1 ditambah 5Y2. Untuk tanda pertidaksamaan pada kendala, yaitu kita balik yang tadinya lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Kemudian, untuk konstanta ruas kanan di fungsi kendala dual, kita ambil dari koefisien fungsi tujuan pada primal, yaitu 16, 15, dan 25. Yang terakhir kita tuliskan Y1, Y2 lebih besar sama dengan 0. Sekian penjelasan dari kami tentang primal dan dual. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.